Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Dengan nyanyian pujian, mari kita bersukaria. Kita bernyanyi dengan bersemangat dan bersukacita. Kita bernyanyi bersama. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan untuk semua kebaikan, kasih sayang, kemurahan hati, serta pengampunan dosa yang Tuhan tetap karuniakan kepada kami. Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Mohon kiranya Engkau ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak disebut menjadi anak-anak milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah memberikan waktu kami, hati kami, untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Kiranya firman Tuhan juga sumber keselamatan ini membawa kebahagiaan bagi kami setiap orang yang percaya. Berkaryalah ya Tuhan melalui hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang akan diperdengarkan dapat dimengerti. Dan semua anak-anak Tuhan yang telah siap untuk mendengarkannya dapat memahaminya dan terpanggil untuk melakukannya. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab 1 Yohanes Pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan teks ini, dan bagi anak-anak kami yang memiliki Alkitab, mari ambil Alkitabnya dan bisa kita membacanya secara bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran
hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sukacita bagi kita semua. Tentu pasti semua semangat, dan kita berharap selalu Tuhan karuniakan kesehatan, kebahagiaan bagi kita semua. Pasti anak-anak kami sangat senang ya, karena telah selesai ujian dan telah menerima rapor. Bagi anak-anak kami yang berprestasi, puji Tuhan. Bagi anak-anak kami yang belum berkesempatan, jangan berkecil hati, berjuanglah supaya nilainya lebih bagus lagi. Dan orang yang berprestasi, anak-anak kami, jangan sombong, jangan tinggi hati. Dan anak-anak kami mungkin ada juga yang masih tinggal kelas, jangan berkecil hati, tetap semangat. Karena bagi orang yang pernah gagal, semangatnya harus lebih luar biasa lagi. Tema kita pada ibadah kita pada hari ini adalah anak-anak Allah. Saya dan anak-anak kami dan semua orang yang percaya adalah anak-anak Allah. Dalam pembacaan kitab Yohanes ini disebutkan bahwa kasih karunia Allah sangat besar Ia berikan kepada kita. Dari mana kita melihat bahwa kasih karunia Allah sangat besar? Karena Dia telah menciptakan dunia ini dengan segala fasilitasnya, sehingga kita berkecukupan, berkelimpahan, dapat menikmati semua berkat Tuhan melalui semua ciptaan Tuhan. Kita sangat bahagia karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak mau melakukan dosa. Memang kita mengakui bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa. Paling tidak kita tahu itu adalah dosa. Bila kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tahu itu adalah pelanggaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus tahu bahwa kasih karunia Allah itu sangat besar, Ia berikan kepada orang yang percaya. Sehingga setiap orang yang percaya mengenal kasih-Nya, mengenal pengampunan Tuhan, mengenal kemurahan hati Tuhan. Karena Tuhan tetap mengasihi kita dan selalu terus berupaya bagaimana supaya kita kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Oleh karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dapat mengenal Dia. Mungkin secara fisik kita tidak dapat melihatnya dan mengenalnya, tetapi di dalam iman kita telah mengenal bagaimana kasih sayang Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mau menderita sampai mati. Ini adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Kalau kita ingat bagaimana pengorbanan Yesus Kristus, Dia telah menyatakan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dengan mengenal Yesus, kita mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, kita mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita selalu belajar dari cinta kasih Allah. Dia maha kuasa,
Maha Pengampun, Dia Maha Adil, Maha Kudus, Maha Hadir, Maha Tahu. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah ini menjadi kekayaan kita, supaya kita mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hidup di dalam dosa. Oleh karena itu kita selalu hidup di dalam pengharapan, supaya kasih sayang dan keselamatan yang Tuhan telah janjikan di dalam Yesus Kristus dapat kita peroleh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lihatlah bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengharapkan kita juga hidup kudus. Sama seperti yang disebutkan dalam ayat yang ketiga dan keempat. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita tidak mau melanggar hukum Allah. Karena kita percaya kepada Allah, di dalam Yesus Kristus, kita juga berjuang untuk hidup suci. Apa yang dimaksud dengan hidup suci? Hidup kudus, bersih, murni. Tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Kita butuh selamat. Kita mengharapkan dapat masuk surga. Kita membutuhkan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita sama-sama berdosa. Tidak ada orang yang berdosa dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Kita membutuhkan orang yang tidak berdosa untuk menyelamatkan dan menyucikan kita. Coba anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, apakah tahu atau kenal siapakah yang tidak berdosa yang mampu menyelamatkan, menyucikan dan membawa kita masuk surga? Tentu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita selalu diajak supaya hidup di dalam Tuhan, tidak berbuat dosa. Karena kalau kita mengenal Allah di dalam Yesus, kita tidak mau melakukan dosa. Mungkin anak-anak juga bilang, saya sering berdosa, bohong. Saya juga sering mencuri. Saya juga sering berkelahi, menyontek. Dan saya juga selalu membuat orang jengkel, membuat orang marah. Oke, kalau kita sudah tahu itu tidak benar, jangan lagi kita pelihara ya sifat karakter yang demikian. Karena kalau kita tetap mau berdosa, kita membuat Tuhan sedih. Kita melanggar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah kita hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan kita selalu menginginkan kita hidup benar, hidup kudus, melakukan keadilan, melakukan kebenaran. Bagaimana hidup adil? Boleh kita lihat teman-teman kita yang memang benar-benar susah, membutuhkan pertolongan. Ada juga sahabat kita orang yang berpunya dan kaya. Kalau memang kawan kita yang susah ini membutuhkan pertolongan, terlebih dahulu kita menolong orang yang susah. Karena orang yang kaya mungkin dia masih punya yang lain yang boleh disiapkan atau ditolong oleh orang tuanya. Tapi teman-teman kita yang susah, dia sangat mengharapkan pertolongan kita. Oleh karena itu, selaku anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, berbuatlah baik. Karena semua hal yang baik
berasal dari Tuhan. Semua yang kudus berasal dari Tuhan. Orang yang mau melakukan semua yang baik dan selalu rendah hati, ini karena Tuhan yang memimpin hidupnya. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak di rumah, tetaplah kita sebagai anak-anak Allah dengan mencintai, mengasihi, menghormati, menolong orang tua kita. Supaya dia juga benar-benar bangga karena anak-anaknya takut akan Tuhan. Orang tua juga kalau dia hidup di dalam Tuhan, kasih sayangnya luar biasa karena dia meneladani teladan Tuhan Allah dalam mengasihi anak-anaknya. Hendaknya kita semua mau saling mengampuni. Bila mana ada anak-anak kami yang bersaudara berantem, atau teman sekolah, atau tetangga, atau teman di gereja yang tidak cocok dan berkelahi, mari kita bersama-sama menunjukkan sifat Allah di dalam kita sehingga kita mau mengampuni. Mari kita lakukan bersama-sama. Karena kita mau mendapat keselamatan. Karena kita menginginkan kerajaan sorga yang penuh damai dan sukacita. Kita berjuang menjadi lebih baik. Seperti anak Allah. Kalau orang lihat kebaikan kita, kemurahan hati kita, kerendahan hati kita, sifat yang mau menolong, dan juga mau menghormati, langsung orang ingat, oh dia itu adalah anak Allah. Dia percaya kepada Tuhan sehingga semua yang baik dimiliki oleh Tuhan, dia miliki karena Tuhan telah mengaruniakannya kepadanya. Itulah harapan kita, pengakuan dari setiap orang yang melihat kita, yang mendengar perkataan kita, dan yang melihat tingkah laku kita. Tuhan memberkati kita semua, tetaplah seperti anak-anak Allah, dan di dalam Yesus Kristus kita menghidupi karakter yang baik di dalam Tuhan. Karena kita adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini adalah cermin di mana setiap orang dapat melihat segala sesuatu yang ada pada kita. Tidak ada yang dapat ditutup-tutupi. Dengan terang orang dapat melihat siapa kita. Kita adalah anak Allah. Anak-anak Allah melakukan teladan-teladan yang baik, sikap yang baik, dan perbuatan yang baik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita. Mari kita tetap berjuang lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang, lebih baik dari hari-hari sebelumnya, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan Allah. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita dan dengan bersemangat kita naikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian terima kasih Tuhan, karena kita telah dipilih dan ditetapkan Tuhan Allah sebagai anak-anak milik kepunyaannya. Mari kita bernyanyi dengan bersukacita.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah dipilih dan ditetapkan sebagai anak-anak Allah, anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Dengan demikian kami diberi kesempatan untuk memperoleh keselamatan, memperoleh surga kebahagiaan. Kiranya Tuhan tetap memimpin semua anak-anak kami, supaya mereka selalu hidup benar di mata Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya sebagai pelajar, sebagai anak di dalam rumah tangga, sebagai anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap menopang anak-anak kami, supaya rindu untuk hidup jujur, mau mengasihi, mau menolong, dan juga mau hidup adil, serta melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupannya. Ya Bapa di surga, berkatilah anak-anak kami, supaya mereka tetap berhikmat dan takut akan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hatinya, sehingga mereka tidak suka bertengkar, tetapi senang dengan perdamaian. Tidak saling meremehkan, tetapi mereka saling mengakui, menghargai, dan menghormati. Engkau besar ya Tuhan, Engkau berkuasa ya Bapa di surga. Karuniakanlah kebahagiaan buat anak-anak kami yang berulang tahun. Begitu juga orang tua mereka. Berkatilah orang tua anak-anak kami. Karuniakan kepada mereka kesehatan, damai sejahtera, dan panjang umur. Rezeki, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anak dalam sekolahnya, juga untuk kehidupannya tercukupkan karena Tuhan memberkati. Orang tua yang tidak sehati, mohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang membuat mereka rendah hati sehingga mau saling mengampuni dan saling mengasihi. Orang tua dari anak-anak kami yang tetap kompak, berkatilah ya Tuhan supaya tetap menjadi lebih baik lagi, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karuniakanlah kesehatan kepada orang tua dari anak-anak kami, sehingga dengan kesehatan yang Tuhan karuniakan, dia dapat memberi waktu yang secukupnya dan sebanyak-banyaknya untuk memberikan pendampingan, pendidikan rohani bagi semua anak-anaknya, sehingga memiliki karakter seperti karakternya Kristus. Ya Bapa di surga, berkatilah guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkatilah pendeta, penatua, diaken, dan emeritus, pengurus kategorial dan pengurus PJJ, supaya semua terpanggil bersatu untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, mohon kiranya kasih karunia-Mu tetap menyertai kami semuanya, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan selalu tolong kami, tolong pemimpin bangsa dan negara kami. Tolong kami ya Tuhan, lepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga dapat bertemu dengan guru di sekolah, teman-teman di sekolah, begitu juga dengan sekolah teman-teman di sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Itulah doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Inilah kami dan doa kami ya Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai, tapi kita tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bersuka cita. Sampai bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua, saling mengasihi bersaudara. Tuhan memberkati.